Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya nih ya, dan di channelnya Mas Eka. Apa kabar semua para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Dan di video kali ini seperti biasa Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang KJP nih ya. Nah, di informasi kali ini Mas Eka akan menginformasikan karena kemarin banyak teman-teman yang menanyakan, "Beli ini boleh nggak sih Mas Eka menggunakan KJP?" Karena takut ya, takut, terblokir KJP-nya. "Saya mau beli handphone boleh nggak Mas Eka? Saya mau beli laptop boleh nggak Mas Eka? Saya mau beli baju sekolah tapi belinya di sini boleh nggak Mas Eka? Saya mau beli ini boleh nggak Mas Eka? Saya mau beli susu boleh nggak Mas Eka?" Gitu. Nah, ini banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebenarnya KJP itu, boleh dibelikan apa aja sih atau boleh digunakan untuk apa aja sih? Nah, di video kali ini Mas Eka akan memberikan informasinya kepada para warga semua. Tapi sebelum itu untuk para warga yang baru menemukan channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga. Dan juga bisa gabung di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke website KJP-nya. Seperti biasa nih ya, teman-teman masuk di kjp.jakarta.go.id. Nah, untuk, dana yang diterimanya itu, wah ini udah banyak yang tahu ya. Untuk SD 250, untuk SMP 300, untuk SMA 420, dan untuk SMK itu 450, serta untuk PKBM itu 300.000. Dan, kadang teman-teman bingung untuk menggunakannya. Ini 200.000, 250.000 saya pengen beli laptop, saya kumpulin dananya udah ada sekitaran 8 juta, kira-kira bisa nggak ya? Atau saya mau mau beli handphone untuk belajar anak, karena kan sekarang pembelajarannya udah banyak kan berbentuk digital ya. Nah, ini bisa nggak ya kira-kira ya? Nah, untuk menjawab itu semua kita bahas di sini ya. Nah, di sini ya, ada informasi umum, di sini ada penggunaan dana KJP. Dana KJP Plus hanya boleh ya digunakan untuk nah ini ada beberapa item, jadi teman-teman nih bisa cek di sini ya. Pertama, ATK ya, buku tulis seperti buku tulis, buku gambar, buku pelajaran, kemudian alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus, dan rautan itu boleh. Kemudian alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil, warna, spidol, cat kertas atau warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka. Kayak misalkan ini biasanya untuk anak-anak kesenian ya. Kemudian alat dan atau bahan praktek tuh. Misalkan, ada pelajaran TIK atau teman-teman yang di SMK ngambil jurusan jurusan DKV atau ngambil jurusan teknik komputer jaringan yang, mengharuskan teman-teman memiliki laptop. Nah, itu mau tidak mau harus beli sebagai alat bahan praktek juga kan. Nah, itu dibolehkan, yang penting dananya dikumpulkan kemudian bisa digunakan. Kalau misalkan nungguin 450 itu nggak bisa. Bagaimana kalau misalkan kredit Mas Eka? Karena ada loh yang kreditin laptop dengan menggunakan KJP. Ya selama masih bisa terjangkau dan digunakan sebagaimana mestinya ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Yang permasalahan adalah kalau misalkan KJP-nya itu digadai. Nah, digadai itu nggak boleh itu ya. Tapi kalau misalkan kredit dengan KJP berarti KJP-nya kan diambil duitnya misalkan SMP berarti 300, kalau misalkan SMA kan tadi kan dapatnya kurang lebih berapa tadi ya Mas, saya lupa. SMA atau SMK itu dapatnya 450, berarti 450 dicicil selama, berapa tahun tuh ya, tiap bulan 450. Nah, misalkan dia DP dulu atau nanti dicicilnya menggunakan KJP, ya silakan aja gitu selagi tidak memberatkan. Kemudian juga bisa untuk beli seragam sekolah dan kelengkapannya. Nah, ini sangat penting nih ya, seperti kaos kaki, terus tas sekolah, pakaian olahraga tuh ya. Ini karena, di lapangan banyak banget yang tidak diperhatikan hal-hal seperti ini, kayak misalkan seragamnya warnanya udah bukan lagi putih, tapi udah kuning, ya udah krem gitu. Terus sepatu, kaos kakinya itu udah ngeblewer-blewer, sepatunya itu udah kebuka-kebuka, nah itu tolong dah dibelikan aja sebagaimana mestinya, jangan sampai nggak dibeliin ya. Terus tas sekolah juga ya, pakaian olahraga, buku pelajaran penunjang, kudapan bergizi, berarti ini makanan boleh. Kacamata sebagai alat bantu penglihatan, alat bantu pendengaran, kalkulator, USB, terus seragam pramuka dan kelengkapannya, pembayaran kegiatan ekstrakurikuler, komputer atau laptop. Nah, di sini nggak ada, handphone, tapi karena handphone beberapa tahun yang lalu itu digunakan sebagai media pembelajaran, itu bisa untuk, dibelikan karena masuknya ke sini alat atau bahan praktek atau alat bantu, belajar. Nah, itu boleh ya, penunjang belajar silakan aja dibelikan selagi digunakan sebagaimana mestinya.
Kalau misalkan beli handphone tapi tujuannya untuk main game, nah itu yang salah ya. Karena teknologi ketika disalahgunakan ya jadi repot ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, "Boleh nggak sih beli, eee, handphone menggunakan KCP kalau duitnya sudah terkumpul untuk menunjang pembelajaran?" Ya boleh-boleh saja ya, asal jangan disalahgunakan tuh handphonenya ya. Karena kan sekarang semuanya kayak ngerjain tugas, kadang harus melalui Google Form ya kalau yang udah SMP atau SMA gitu ya. Terus juga ada beberapa pembelajaran-pembelajaran apalagi yang kurikulum merdeka tuh ya, semuanya sudah digital ya, sudah menggunakan program-program digital, pakai PowerPoint dan segala macamnya. Nah itu kan, perlu menunjang ya handphone selain digunakan sebagai alat komunikasi juga sebagai, penunjang dari pembelajaran gitu loh ya. Jadi ini ya, ada beberapa yang, harus dilihat oleh teman-teman, kalau misalkan mau beli ini kira-kira boleh nggak ya, beli ini kira-kira boleh nggak? Nah dilihatnya di sini aja acuannya, kira-kira, oh itu bisa masuk tuh ke alat bantu pembelajaran atau penunjang, oh itu bisa tuh masuk sebagai, kudapan bergizi misalkan kayak, susu gitu ya, terus makanan, oh itu bisa tuh masuk kudapan bergizi. Makanya kan beli pangan boleh tuh ya, pangan yang murah tuh. Nah karena itu masuknya ke kudapan bergizi ya, itu bisa gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada para warga semua. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga semua. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.